Pemirsa Bali TV, berjumpa kembali bersama saya Winata. Kali ini dalam program bisnis Bali News, sebuah program yang mengungkap tentang perkembangan ekonomi di Bali, dan kita masih dalam suasana pandemi COVID. Tentu kita akan coba untuk menggali lagi informasi, dan kali ini dari Pelindo 3 tentang kesiapan dari Pelindo 3 menghadapi tatanan era baru atau new normal. Kita langsung dengan CEO dari Regional Bali News Club Pelindo 3, Pak Eka Saputra. Om sesuatu Pak. Swastiastu, Pak. Pun api kata Pak. Rajang kena rahayu sami. Selalu semangat ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap, Walaupun tetap kondisi semangat. pandemi itu yang penting. Ya, tetap. Pak Eka, ini kan sudah akan mulai 9 Juli kemarin sudah di Bali ya, ada tatanan era baru atau kita kenal dengan new normal. Ada kesiapan khusus tidak di Pelindo 3 untuk menghadapi tatanan era baru ini? Baik, terima kasih. Jadi Pelindo 3 sendiri, Pelindo 3 Benua khususnya, dalam era tatanan Bali baru atau kehidupan normal baru ini, dalam pandemi COVID-19 ini, kita mempersiapkan dengan seksama atau dengan secara penuh kita persiapkan kesiapan kita khususnya pelayanan di Pelabuhan Benua. Nah, untuk Pelabuhan Kru sendiri, melalui Pelabuhan Benua, kita berkoordinasi selalu dengan instansi terkait, baik itu dari pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota, kemudian dengan instansi terkait seperti imigrasi, kemudian bea cukai, kesehatan pelabuhan, karantina, kemudian bersama Pak SOP Pelabuhan Benua juga, kita bersama-sama mempersiapkan pelayanan kita di Pelabuhan Benua dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Nah, hari ini bertepatan kami juga melakukan fokus group discussion juga, dan kami juga mengundang Kepala Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Bali, kemudian Kepala BPBD Provinsi Bali, kemudian Kepala BPBD Kota juga, Dinas Pariwisata Provinsi beserta Kota Denpasar, kemudian dari seluruh instansi terkait, khususnya untuk kesiapan pelayanan kita dalam penanganan ataupun pelayanan kapal cruise. Nah, ini kami perlukan, kenapa? Karena kami tidak hanya di Pelabuhan Benua, tapi juga terkoneksi juga dengan di luar Pelabuhan Benua, seperti destinasi wisata, kemudian Bandara Ngurah Rai, di mana kegiatan juga melibatkan semua, sehingga pelayanan kita itu tetap dengan mengedepankan protokol kesehatan. Regulasi dari pemerintah ini yang kita perlukan dalam rangka pelayanan khususnya kapal-kapal cruise ataupun penumpang di Pelabuhan Benua. Jadi dibahas di dalam fokus grup. Betul. Tapi pertanyaan pentingnya kemudian Pak Eka, apakah sudah ada kapal pesiar gitu ya, yang meminta untuk bersandar atau siap bersandar, karena kan ini pandemi Mas, katanya di internasional Mas, apakah sudah ada yang mau kembali lah gitu kata dalam bahasa sederhana? Baik, terima kasih. Jadi sampai dengan sekarang masih on schedule, artinya mereka tidak membatalkan kunjungannya dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember. Jadi kurang lebih 16 kapal cruise yang rencananya tetap akan melakukan kunjungan ataupun on schedule akan berkunjung. Mulai Oktober sampai Desember dengan Desember. 2020. Nah, tentunya menjelang kunjungan mereka kita semua harus mempersiapkan, baik itu protokol kesehatan maupun standar operasi kita nanti. Sehingga semua harus berjalan seiring sejalan dengan kebijakan pemerintah provinsi maupun pusat. Itu harus berjalan seiring sejalan. Kita harapkan dari pelayanan kita, kemudian dari destinasi wisata maupun dari bandara, itu bisa pelayanan kita berjalan dengan lancar, sehat dan aman. Itu harapan kita semua. Sehingga tetap kita dengan protokol yang harus kita ikuti secara bersama-sama, kemudian dengan standar operasi yang kita lebih simpel, kemudian dengan tetap saling berkoordinasi antar instansi. Baik. Itu yang kita butuhkan nanti. Pak Eka, kalau bisa lebih didetailkan lagi kira-kira bentuk-bentuk perubahan-perubahan protap apa saja? Apakah memang setiap kapal cruise yang nanti membawa katakanlah penumpang itu diperiksa satu persatu lewat rapid test swab atau seperti apa mekanismenya sebenarnya? Jadi ini yang kita butuhkan sebetulnya koordinasi kita. Nah, dari kesiapan di kapal sendiri itu harus steril. Kemudian ketika penumpang turun melalui terminal penumpang kita itu juga harus steril. Kemudian ketika mereka melakukan kunjungan ke destinasi kita juga kita harus memastikan bahwa mereka dalam keadaan sehat dan tidak ada terpapar COVID. Itu yang kita harapkan. Sehingga kita harus sama-sama membuat suasana menjadi sehat, lancar dan aman.
Kita harapkan regulasi kita itu tidak menghambat kelancaran proses pelayanan kita. Jadi tetap dengan dukungan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, kita tetap memberikan pelayanan tanpa harus keluar dari protokol kesehatan. Ya, tetap ada protokol kesehatan yang itu diikuti. hal prioritas yang harus kita utamakan. Karena yang harus diutamakan itu kan jangan sampai katakanlah petugas di sini yang Betul. tertular atau menularkan, dan Betul. jangan juga penumpang yang datang itu sampai tertular di sini kan, gitu Betul. ya. Karena kalau Betul. sampai itu Kita harus juga yang sama-sama, mati, ya, kita harus bersama-sama. sama-sama. Jadi baik dari penumpang sendiri, petugas pelayanan kita itu harus sama-sama, sama-sama menjaga kesehatan, sehingga pelayanan kita itu bisa benar-benar secara maksimal, itu memenuhi unsur semua. Baik itu lancar dari sisi pelayanan, Ya. lancar, sehat dari semua sisi penumpang kita maupun pelaksana pelayanan kita, kemudian aman dalam melakukan perjalanan. Ya. Dari penumpang datang sampai dengan mereka berangkat, kita harapkan proses berjalan semua sesuai protokol kesehatan. Oke, Pak, mungkin masyarakat tidak banyak yang tahu sebenarnya kalau mekanisme atau katakanlah urutan biasanya kalau kapal pesiar datang kan Ya. penumpang. Ya, Dan mereka rata-rata adalah turis gitu ya. betul. Mereka mendarat, Ya. kemudian mereka akan berkeliling Bali gitu ya. Ya, atau jadi wisata gitu ya. kegiatan wisata cruise itu ada 3 ya. Ada destinasi wisata, ada turnaround port, ada home port. Nah, sekarang yang bisa kita laksanakan destinasi dulu. Destinasi mereka datang, turun dari kapal melalui terminal penumpang kita, disiapkan transportnya oleh travel agent, Oke. kemudian didamping oleh tour agent. Mereka berangkat keliling ke destinasi wisata yang menjadi tujuan yang sudah ditetapkan. Mereka berkeliling, setelah itu mereka akan kembali ke kapal. Biasanya mereka butuh waktu 8 jam. Pagi mereka datang, sore mereka atau menjelang malam mereka akan berangkat kembali ke tujuan berikutnya. Jadi itu yang destinasi. Kemudian yang turnaround port itu terjadi pertukaran penumpang. Bisa juga penumpang itu turun di Pelabuhan Benoa, mereka kembali ke negaranya melalui Bandara Ngurah Rai. Jadi sebelum mereka kembali ke negaranya, mereka bisa destinasi dulu keliling ke Pulau Bali. Setelah itu mereka berangkat ke negaranya menggunakan pesawat kembali ke negaranya. Atau sebaliknya, mereka bisa berangkat dari Pelabuhan Benoa dari negara masing-masing melalui Bandara Ngurah Rai. Dari Bandara Ngurah Rai, mereka keliling dulu ke destinasi kita di Bali. Setelah itu mereka balik ke negaranya menumpang kapal pesiar. Itu. Nah, tujuan next kita ke depan adalah bagaimana kita menjadi home port. Home port itulah rumahnya bagi kapal pesiar itu ada di sini. Dari sini nanti mereka bisa kemana-mana. Itu yang kita harapkan nanti. Home port. Jadi Home itu port. belum ya ada di Bali ya? Ini Belum. sedang dirancang. Yang kita rancang sekarang untuk BMTH namanya, Bali Maritime Tourism Hub. Jadi itu yang kita rancang untuk kedepannya. Yang proyek besar itu yang betul. sedang dirancang. Sebetulnya itulah menjadi prioritas kita untuk kita ke depan. Sehingga Bali benar-benar menjadi senternya untuk cruise di Indonesia. Itu yang kita harapkan. Apakah Bali punya potensi, Pak Eka? Potensi. Dan hanya ini. Betul. Ada yang mau lah katakan. Ya, itu banyak keinginan dari mereka. Kenapa? Melihat destinasi kita. Destinasi kita pun harus kita persiapkan. Sehingga bukan hanya dari sisi pelabuhan saja, tapi destinasi juga harus kita siapkan. Sarana penunjang, fasilitas penunjang itu harus kita siapkan semua. Jadi pasar sebenarnya sudah siap Sudah ya siap untuk mendukung kita. Misalnya kalau Bali bisa buka tadi Siap. home port itu berarti Betul. sebenarnya ada siap Betul. yang banyak untuk Betul. itu. Kendalanya apa sebenarnya, Pak Eka? Perizinan-kah atau apa sebenarnya? Kita masih mencoba mencari obstacle-nya ya nanti untuk kedepannya. Karena ini proses on progress yang masih berjalan. Apapun hambatan nanti kita akan koordinasikan. Baik itu dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, maupun instansi terkait dan partner kita. Karena kita berkoordinasi juga, kolaborasi juga dengan port agent. Jadi itu salah satunya juga. Kemudian travel agent, tour agent itu salah satu yang partner kita yang akan kita ajak bergandeng bersama-sama nanti dalam mempersiapkan itu. Jadi ini on progress ya, Pak? On progress sedang kita laksanakan. Kalau dari pemerintah daerah misalnya, apakah sudah ada support atau Pastinya sudah ada? sangat didukung kami untuk pengembangan itu. Oke, jadi sekarang tinggal pendanaan mungkin sudah Ya, oke juga? ya sudah kita persiapkan semua, tinggal pelaksanaan nanti. Ada target waktu, Pak? Kapan? Pelaksanaan itu mulai tahun 2020 sampai dengan 2023. 2020. Atas saran Pak Gubernur juga kita bersama-sama mempersiapkan, bersama-sama dengan Bapak Menteri BUMN juga kita mempersiapkan itu semua. Tapi gara-gara COVID agak terhambat. Iya, juga. cuman memang karena COVID ini kita harus tersendat juga menyesuaikan gitu ya. juga agar semua berjalan dengan aman. Ya. Karena ini hal yang cukup penting yang harus kita persiapkan. Makanya kita tidak bisa lepas dari protokol kesehatan yang harus kita persiapkan. Jadi kalau ada pandemi ya ada tambahan tugas lagi. Betul. Oke.
Tapi 2023 lah mudah-mudahan Iya, bisa. siap. Mudah-mudahan bisa kita Baik. selesaikan. Baik, kembali ke tadi persoalan persiapan dan berarti apakah kemudian ada tambahan biaya operasional misalnya kalau harus menyiapkan bla-bla untuk ada yang tidak yang Ya mungkin secara operasional tapi tidak begitu besar ya, karena besar. ya karena tetap operasional kita tetap berjalan, khususnya untuk pelabuhan tetap berjalan sampai dengan sekarang karena logistik. Logistik tidak boleh berhenti karena itu menyangkut kebutuhan masyarakat. Tetap berjalan, tetapi tadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tetap dengan mengedepankan protokol kesehatan. Layanan bongkar muat barang masih tetap berjalan. Begitu juga kegiatan bongkar muat minyak maupun BBM yang lain itu masih tetap berjalan seperti biasa. sebenarnya apa yang katakanlah berhenti total Pak selama pandemi COVID? Hanya penumpang. Kebetulan dan memang ada regulasi dari pemerintah. Memang untuk penumpang, khususnya untuk wilayah timur kemarin memang dihentikan karena memang berkaitan dengan peningkatan COVID ini. Tetapi sekarang sudah berjalan seperti biasa. Sudah Berjalan seperti biasa. Tinggal kita persiapan terkait dengan protokol kesehatan. protokol kesehatan. Betul. Jadi penumpang sempat terhenti tapi sekarang sudah Ya, sudah berjalan kembali. berjalan kembali normal Ya, gitu ya. betul. Kemudian kalau bicara misalnya tentang ini kan perusahaan gitu ya. Betul. Untung rugi loss-nya gitu Ya. gimana Pak? Apakah sudah loss? Ya, memang pandemi pasti COVID? akan berpengaruh lah. Di hampir semua sektor juga Semua pasti sektor akan ya, berpengaruh ya. ya. Cuman apalagi memang tingkat kunjungan kapal cruise khususnya Ya, yang kapal bawa cruise. penumpang tidak datang tentunya akan berpengaruh kepada. Dan termasuk sisi kita. pendapatan terbesar juga ya Pak dari kapal Iya, cruise ini? dari kapal cruise juga. Paling Ya sebetulnya ini titik balik di 2020 ini sebetulnya ekspektasi kita itu tinggi ya, terutama berkaitan dengan rencana call kunjungan ke Kepulauan Benua yang hampir meningkat 15% dibandingkan 2019 dari rencana. dari rencana ya? Ya sebetulnya dari Januari Februari sampai dengan pertengahan Maret kita cukup optimis dengan peningkatan itu. Tetapi karena COVID ini kembali itu yang cukup dan memang tidak terjadi hanya di kita saja, hampir seluruh dunia juga terjadi, Ya, hampir di semua negara juga terjadi. Tentunya itu akan berpengaruh kepada kita. Baik. Oke, baik Kak. Sebagai sebuah dari Cio Pelindo lah katakan Iya. Pelindo Industri ini ada semacam ini enggak pada pemerintah mungkin mempertegas lagi Iya. apa yang kemudian kepada masyarakat komponen karena kan ini agak kompleks juga persoalan kadang-kadang inginnya begini kemudian informasinya salah ya agak Iya. riang Iya. juga. Iya. Apa sebenarnya harapan dari Harapannya seperti yang saya sampaikan tadi, kita juga mengawali sudah melakukan aksi cepat dengan melakukan fokus group discussion ya. Iya, iya. Karena yang kita butuhkan adalah komitmen kita bersama, sehingga sama-sama siap kita untuk memberikan pelayanan khususnya kapal-kapal cruise maupun penumpangnya. Itu yang kita harapkan. Nah, kenapa kami mengambil tema judul connectivity maupun kolaborasi, Ya, itu ya. yang kita pentingkan nanti. Jadi kita bersama-sama nanti sama-sama memberikan masukan untuk penyempurnaan pelayanan kita. New spirit, new service, dan connectivity itu yang kita pentingkan dan kolaborasi. Kolaborasi ini tentunya dengan mengajak semua pihak Betul. untuk sama-sama memberikan masukan kepada kita agar proses pelayanan kita berjalan dengan sempurna dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Tetap mengedepankan protokol. Betul. Dan tadi intinya berjalan lancar, dukungan Astukara penuh, tidak ada berjalan kendala, dengan Pak, ya? lancar, disupport semua oleh semua partner kita, semua mitra kita, begitu juga dari pemerintah daerah, provinsi, sangat memberi masukan kepada kita, khususnya dalam masa tatanan era baru ini, kehidupan baru ini, semua bisa berjalan seiring sejalan, pelayanan berjalan dengan lancar, kesehatan tetap terjaga. Ya. Ini yang penting ya. Itu yang paling penting. Mensinergikan kedua. Betul, unsur sinergi ini. itu unsur itu yang paling penting. Sama-sama bersinergi, sama-sama memberikan semangat dan supportnya. Oke. Terima kasih Pak Eka Saputra, luar Terima biasa kasih. semangatnya Ya, dan siap. tentu ini menjadi harapan kita bersama juga ya, mensinergikan kepentingan kesehatan dengan kepentingan ekonomi dan Pelabuhan Benua, Pelindo 3 ini kan juga penggerak ekonomi. Tadi sudah ada kabar gembira misalnya, sudah sebenarnya ada banyak kapal pesiar yang sudah on schedule ya, mudah-mudahan tidak ada pembatalan dan Pelabuhan Benua sini sudah siap untuk melakukan itu dan mudah-mudahan ini bisa menjadi optimisme kita untuk menghadapi pandemi yang belum ada kabarnya kapan akan berakhir gitu ya. Tapi akan selalu saya tutup dialog saya dengan semoga Bali ini segera berlalu. Sampai jumpa di Bisnis Bali News berikutnya.